selamat datang di modul 6 mencatat data kualitatif. Dalam video pertama ini, kita akan membahas topik penting yaitu mencatat hasil wawancara dan juga focus group discussion atau FGD menggunakan metode effective note taking. Tetapi sebelumnya, tujuan dari modul ini diharapkan peserta dapat memahami cara mencatat hasil wawancara dan juga FGD, membuat field notes dan juga menjaga kualitas data yang dikumpulkan selama pengumpulan data. Di dalam modul ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mencatat hasil wawancara dan juga FGD menggunakan effective note taking. Yang kedua adalah mengenal catatan lapangan dalam pengumpulan data. Dan yang 3 adalah contoh pengisian form catatan lapangan dalam pengumpulan data. Di dalam topik kali ini, kita diharapkan dapat memahami cara mencatat wawancara dan juga FGD secara efektif dan menjaga kualitas data yang dikumpulkan. Terdapat 3 bagian di dalam video ini. Yang pertama, mengapa pencatatan itu penting. Yang kedua, apa itu effective note taking. Dan yang ketiga, bagaimana sih sebenarnya teknis di lapangan. Nah, yang pertama yaitu terkait mengapa pencatatan itu penting. Di dalam penelitian kualitatif, data yang kita dapatkan biasanya sangat kaya, penuh dengan cerita, emosi, dan konteks. Namun, tanpa pencatatan yang baik, semua detail berharga itu bisa hilang dan bisa terlupakan begitu saja. Sehingga catatan yang rapi dan sistematis membantu kita memahami makna di balik jawaban narasumber, bukan hanya kata-kata. Untuk kegiatan pengumpulan data kali ini, kita akan menggunakan pencatatan non-verbatim. Artinya, kita tidak menulis semua kata secara lengkap, tetapi fokus pada inti pesan. Dan tujuan dari pencatatan non-verbatim ini adalah yang pertama, menangkap inti informasi secara ringkas, efisien dan fokus, dan cocok untuk situasi wawancara dan FGD yang banyak. Nah, bagaimana sih sebenarnya prinsip-prinsip effective note taking? Yang pertama adalah mencatat poin utama selama wawancara itu berlangsung. Yang kedua, lengkapi catatan di hari yang sama sebelum detailnya terlupakan. Yang ketiga, tuliskan konteksnya, bukan hanya jawabannya tetapi juga inti dari pertanyaannya. Yang keempat adalah gunakan kutipan langsung hanya jika itu penting dan beri tanda kutip. Yang kelima, gunakan simbol ataupun singkatan yang konsisten agar cepat dibaca. Bagaimana contohnya? Yaitu bisa dilihat di dalam slide ini. Contohnya ketika kita mau mengekspresikan emosi, kita bisa memberikan tanda kurung dan kita bisa memberikan emosi apa yang ada di dalam wawancara tersebut, seperti marah, diam yang sangat lama, ataupun tertawa, ataupun tanda panah yang memberikan makna hubungan sebab dan akibat, misalnya kehilangan lahan, tanda panah, penghasilan menurun. Nah, bagaimana sih sebenarnya teknis pencatatan di lapangan? Di dalam praktiknya, biasanya tim wawancara itu terbagi menjadi 2 orang. Yang pertama adalah pewawancara 1 dan yang kedua adalah pewawancara 2. Pewawancara 1 bertugas untuk memimpin percakapan dan memastikan semua pertanyaan utama terjawab. Pewawancara 2 fokus mencatat dan memperhatikan dinamika selama wawancara itu berlangsung. Nah, bagaimana contoh effective note takingnya? Semisal, pewawancara pertama menanyakan, bagaimana ibu melihat dampak tambang terhadap kehidupan sehari-hari di desa ini? Narasumber 1 menjawab, kalau saya sih bu, sekarang air susah sekali. Dulu di sumur masih keluar airnya, tapi sekarang sudah kering. Kadang kami harus beli air atau jalan jauh ambil di sungai. Terus anak-anak juga jarang mandi karena air habis. Nah, di sini apa fungsi pewawancara 2? Pewawancara 2 akan memberikan atau mencatatkan menggunakan pendekatan effective note taking. Jadi, kita memberikan konteks atau topik dari pertanyaan tersebut terkait dampak tambang di kehidupan sehari-hari. Contoh dari pencatatannya adalah Ibu Amira, titik 2, tambang mulai beroperasi, tanda panah, air di sumur menjadi kering. Sekarang warga harus membeli air
atau berjalan jauh ke sungai. Kondisi ini membuat kehidupan semakin berat, terutama bagi keluarga dengan anak kecil. Nah, selesai. Tugas kedua pewawancara adalah memastikan bahwa topik ini sudah terchecklist, dan jika ada topik-topik utama di dalam pertanyaan yang belum ditanyakan oleh pewawancara 1, pewawancara 2 bisa mengingatkan kembali pewawancara pertama. Terima kasih. Lanjut ke video kedua untuk modul 6 terkait mengenal catatan lapangan dalam pengumpulan data.